Oke teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi topik yang akan kita bahas sekarang adalah tentang kasus kriminal yang sangat mengiris hati, pokoknya sadis biadab. Maka dari itu narasumber Google sudah merangkum dua kasus pembunuhan yang sampai sekarang kasusnya tuh belum terpecahkan gitu kan teman-teman. Dan barangkali teman-teman bisa bantu mecahin kasusnya. Oke, tapi sebelum ke topik pembahasan, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe gitu kan, teman-teman subscribe dulu channel ini, jangan lupa nyalain notifikasinya juga. Dan langsung saja, inilah narasumber from Google. Pembunuhan keluarga Mikio Miyazawa. Jadi kasus ini sudah bikin geger seantero Jepang teman-teman, karena 2 dekade berlalu pelaku seperti semakin menjauh dan kasusnya itu belum menemukan titik terang. Pada waktu itu, sehari lagi dikala jutaan warga Jepang sudah bersiap merayakan malam pergantian tahun baru, namun di Setagaya, Tokyo, terjadi pembunuhan satu keluarga yang keji gitu. Pembunuhan yang akhirnya bikin geger Jepang dan memulai wajah suram sejarah kriminal di negara itu. Kejadian ini terjadi pada 30 Desember tahun 2000, pukul 23 waktu Jepang. Diduga seorang pelaku masuk ke dalam rumah keluarga Mikio Miyazawa yang berumur 44 tahun dari lantai 2. Yang pertama ditemui adalah putra Mikio paling kecil, yaitu Rei. Pada saat itu, Rei masih berusia 6 tahun teman-teman, dan posisinya tuh dia sedang pulas tertidur. Kamar Rei memang paling dekat dengan jendela pintu masuk si pelaku. Gitu kan. Tanpa ampun, pelaku langsung mencekik Rei hingga tewas. Kebayangkan, nih orang benar-benar tega banget gitu kan. Anak kecil yang nggak tahu apa-apa lagi tidur, dicekik gitu kan, dicekik ini kan, hingga tewas. Rei teridentifikasi jadi satu-satunya korban yang ditemukan tanpa ada luka tusuk maupun darah. Jadi memang si Rei ini murni dibunuhnya tuh dicekik teman-teman. Namun di ruangan ini juga jejak pelaku paling banyak ditemukan gitu kan. Jadi di kamar si Rei itu jejak si pelaku tuh banyak ditemukan gitu. Dikutip dari Ichipro, korban berikutnya diduga adalah sang ayah, Mikio gitu kan. Polisi berasumsi sebelum penyerangan, Mikio sedang bekerja di lantai 1 gitu kan. Mayatnya ditemukan di lantai 1, tepat di sebelah tangga. Dia memiliki banyak luka, terutama di daerah paha, bokong, tetapi luka tusuk juga ditemukan di kedua lengan, di lengannya gitu kan, dada dan wajahnya gitu. Penyebab kematiannya karena kehilangan banyak darah akibat luka tusuk di dada. Gitu. Kemudian polisi menemukan pecahan pisau sashimi di tengkoraknya. Diduga itu adalah salah satu senjata yang digunakan oleh si pelaku. Jadi kemungkinan besar ya si Mikio ini gitu kan melakukan perlawanan terlebih dahulu, karena luka-luka yang didapat tuh ada di tangan. Jadi mungkin dia melakukan fight terlebih dahulu lah, melakukan defense terlebih dahulu dengan si pelaku gitu kan. Namun sayangnya si Mikio pun kalah gitu kan, karena mungkin si pelaku itu membawa senjata dan Mikio hanya bertahan dengan tangan kosong. Korban terakhir adalah istri Mikio, yaitu Yasuko, dan putrinya Nina, yang umurnya masih 8 tahun. Kedua jenazah ditemukan berjongkok dengan punggung bersentuhan. Diperkirakan mereka saat itu sedang tertidur bersama di loteng gitu kan. Dan loteng tersebut dapat diakses dengan tangga lipat di lantai 2. Mereka ditikam beberapa kali, terutama di bagian atau di daerah wajah dan leher gitu kan. Ini ngeri banget gitu kan. Diduga ditikamnya itu dengan pisau sashimi yang rusak. Dan kemudian pisau dapur serbaguna yang pasti pelaku dapatkan dari rumah ini. Karena mungkin pisau sashimi itu gak terlalu efektif mungkin ya, jadi si pelaku langsung ke dapur mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk membunuh. Ketemulah tuh si pisau dapur yang ada di rumah tersebut. Mungkin saat pelaku hendak mengambil pisau ke dapur, Yasuko memutuskan untuk kabur bersama Nina gitu kan. Pendarahan mereka diperkirakan sangat banyak. Dia memeluk Nina dan membawanya menuruni tangga. Tapi endingnya si pelaku berhasil mengejar mereka gitu kan. Si Nina ini teman-teman diasumsikan meninggal paling terakhir. Penyebab kematiannya itu ditentukan akibat cedera tulang belakang leher yang disebabkan oleh luka tusukan dari belakang sini, tusuk di sini. Selain itu gigi pertama dan ketiganya ditemukan hilang, yang menunjukkan bahwa si Nina ini tidak hanya ditikam tapi juga dipukuli. Anjir, ini benar-benar gokil banget gitu kan, benar-benar psikopat, memukuli wanita yang masih anak-anak gitu kan, benar-benar biadab ini benar-benar si pelaku. Semua keterangan tersebut bisa disimpulkan karena polisi telah menemukan noda darah di kasur yang menunjukkan mereka diserang saat tidur.
Sebuah tisu juga ditemukan berlumuran darah tergeletak di lantai loteng yang mungkin digunakan oleh Yasuko untuk menghentikan pendarahan si Nina gitu. Dilansir dari Japan Today, usai melakukan pembunuhan, si pembunuh secara aneh malah berdiam di dalam rumah si Mikio. Dan mungkin diperkirakan si pelaku itu selama kurang lebih 10 jam berdiam diri di rumah si Mikio ini gitu kan. Dia meninggalkan banyak sekali barang bukti seperti darah, sidik jari, bangku yang tidak dibersihkan di toilet, dan berbagai barang pribadi yang biasanya disebut penyelidik sebagai bukti penting gitu kan. Bahkan yang lebih gokilnya lagi teman-teman, dia sempat-sempatnya gitu kan makan 2 cangkir es krim langsung dari cangkir tanpa sendok gitu kan. Dia menyebarkan dokumen ke dalam bak mandi gitu kan. Dia mungkin sedang mencari sesuatu, atau mungkin dia hanya menghabiskan waktu terlebih dahulu gitu sebelum pergi gitu kan. Jadi si pelaku tuh seusai membunuh semua keluarga si Mikio ini gitu kan, dia langsung santai dulu di rumahnya gitu kan sambil menikmati apa yang ada di dapur keluarga tersebut gitu kan. Keterangan ini terucap oleh pensiunan pejabat polisi Takeshi Tsushida yang waktu itu menjabat sebagai kepala kantor polisi Seijo yang memimpin penyelidikan awal kasus ini, teman-teman. Beberapa ratus ribu yen diyakini telah hilang, tetapi pertanyaannya tetap ada. Apakah pembunuhan dilakukan untuk keuntungan finansial atau karena dendam gitu kan, kebencian pribadi gitu kan yang mendalam, atau tindakan kepribadian yang menyimpang? Motifnya tuh emang sampai sekarang belum terpecahkan ya teman-teman. Ada banyak kejadian yang sebenarnya tidak masuk akal dalam peristiwa ini. Contohnya adalah pembunuhnya membawa sarung tangan. Tetapi sejak awal melakukan pembunuhan, sarung tangannya nggak dipakai dia untuk membunuh gitu kan. Jadi dia tuh membunuhnya dengan tangan kosong. Sarung tangannya nggak dipakai teman-teman. Pelaku juga menikam korban dengan pisau ramping yang biasa digunakan untuk mengiris sashimi. Polisi bilang bilahnya itu nggak cocok untuk menusuk manusia. Makanya pada saat menusuk Nina dan ibunya gitu kan, si Yasuko, dia pergi ke dapur terlebih dahulu untuk mencari pisau lagi gitu kan. Lantas, apa yang sudah dimiliki polisi Jepang gitu kan dalam mengusut kasus yang terkenal dengan sebutan pembunuhan keluarga Setagaya ini? Sebenarnya ada banyak. Polisi sudah memiliki 16.000 lebih informasi dari publik. Tapi siapa dalang pelakunya itu sampai sekarang pun masih belum berhasil diringkus. Benar-benar kasus yang misterius banget gitu kan. Kayaknya kepolisian Jepang mesti dibantu oleh detektif Conan sama si L-nya Death Note kali ya. Gimana nih kalau menurut teman-teman tentang kasus pembunuhan yang satu ini? Kalian bisa tinggalkan pendapat atau opini kalian di kolom komentar ya, oke? Dan kita next ke kasus yang kedua. Jadi di kasus kedua yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sebuah kasus kriminal yang belum terpecahkan juga, yang datang dari kota kecil di Tomball, Texas, Amerika Serikat. Kasus ini terjadi di tahun 2019. Pada waktu itu di pagi hari ada seorang wanita yang sedang menjual barang-barang pribadinya yang sudah tidak terpakai lagi di garasi rumahnya. Tapi tiba-tiba wanita itu sudah tidak bernyawa dengan cara ditembak sebanyak 4 kali. Langsung meninggal dunia di tempat. Dan selama 2 tahun terakhir, polisi masih terus berupaya untuk menangkap si pelaku. Jadi bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Pembunuhan Elizabeth Baraja. Oke teman-teman, kita benar-benar akan bahas dari awal tentang kehidupan wanita tersebut ya, sampai bagaimana kasus ini bisa terjadi. Wanita tersebut bernama Elizabeth Baraja. Nah, Elizabeth ini dikabarkan seorang penggila Star Wars, Harry Potter, dan suka sekali sama cosplay gitu kan. Jadi dia sering pergi ke acara-acara cosplayer Star Wars dan Harry Potter gitu. Nah, di salah satu acara cosplay inilah Elizabeth ini bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Sergio Baraja. Nah, Sergio ini juga sama seperti Elizabeth, penggila Star Wars dan Harry Potter gitu kan. Dia pun juga suka pergi ke acara-acara cosplay gitu. Nah, karena mereka keseringan bertemu, mereka berdua pun dikabarkan menyukai satu sama lain alias Shinlock. Terus singkat cerita akhirnya mereka berdua menikah di tahun 2014 dan mereka membeli sebuah rumah di Tomball, Texas pada tahun 2016. Nah, kehidupan pernikahan mereka itu dikabarkan rukun-rukun aja teman-teman, adem ayem gitu kan. Sehari-harinya Elizabeth dan Sergio bekerja di sebuah perusahaan yang berbeda teman-teman. Dan mereka berdua ini biasanya berangkat kerja sekitar jam 7 pagi
Sama-sama gitu kan, setiap paginya mereka berangkat kerja gitu kan. Nah, kronologi ceritanya tuh kayak gini teman-teman. Pada suatu waktu, Elizabeth dan Sergio ini ingin merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-5 tahun. Rencananya waktu itu mereka akan pergi ke Wizarding World of Harry Potter di Universal Studio di Orlando, Florida, Amerika gitu kan. Nah, mereka tuh berencana pergi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019. Sewaktu mereka merencanakan kepergiannya, mereka ini baru sadar nih kalau budget mereka yang tersedia untuk liburan mereka ini pas-pasan gitu kan. Mereka pun akhirnya berdiskusi satu sama lain. Kata si Sergio, gimana ya Beb caranya kita biar dapat duit ekstra gitu kan. Nah, waktu itu ide terakhir yang terlintas sama mereka adalah membuat garage sale gitu kan. Jadi garage sale itu atau garage sale ini adalah istilah untuk bisa menjual barang-barang yang udah nggak kepakai lagi. Dan akhirnya mereka membuka stand lah di depan garasi rumah mereka gitu kan. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk melakukan garage sale ini pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 dan akan dimulai pada pukul 7. 2 hari sebelum keberangkatan mereka ke Universal Studio. Nah, rencananya teman-teman di hari Jumat itu si Elizabeth ini akan minta cuti dari pekerjaannya supaya dia bisa fokus gitu kan ngurusin garage sale-nya. Nah, kalau si Sergio mah tetap akan masuk kerja. Dan kemudian Elizabeth berkeliling tuh di sekitar perumahannya untuk menyebarkan flyer atau brosur tentang garage sale-nya itu. Sementara di pagi itu Sergio juga berangkat kerja gitu kan karena dia nggak cuti dan Sergio dikabarkan pergi bekerja sekitar jam 6.45 pagi. Nah, tiba-tiba di pagi itu sekitar jam 7.10 polisi mendapatkan telepon dari seseorang yang melaporkan bahwa dia telah mendengar suara tembakan di dekat rumahnya di Tomball, Texas. Nah, polisi begitu udah dapat laporan tersebut, langsunglah ngecek ke daerah tersebut gitu kan teman-teman. Dan sewaktu polisi lagi melakukan pengecekan ini, di saat inilah polisi menemukan Elizabeth sudah terbaring di depan garasi rumahnya dengan beberapa luka tembakan. Setelah melihat itu, polisi langsung membawa Elizabeth ke rumah sakit, tetapi sayang nyawa Elizabeth tidak bisa diselamatkan lagi. Gak lama kemudian, Sergio pun mendapat laporan tentang istrinya tersebut dan dia langsung balik lagi ke rumahnya setelah dihubungi entah oleh seorang tetangganya atau sama polisi. Nggak tahulah, nggak banyak informasi soal siapa yang memberitahu Sergio waktu itu. Ketika Sergio udah sampai di rumahnya, polisi pun kemudian menjelaskan lah kepada si Sergio bahwa Elizabeth telah ditembak dan sedang berada di rumah sakit gitu kan. Pada awalnya Sergio bertanya nih sama polisi, apakah ada perampokan? Sergio bertanya seperti itu karena baru kali ini mereka melakukan garage sale-nya itu kan. Si Sergio ini berspekulasi apakah ada orang yang ingin mencuri barang-barang yang ingin kami jual, ucapnya gitu kan. Tapi di saat itu polisi belum bisa menyimpulkan apa-apa gitu kan. Yang membingungkan adalah tidak ada barang yang hilang dalam kasus ini. Berarti teman-teman, emang tujuan si pelaku ini emang benar-benar mau ngebunuh gitu kan. Nah, setelah beberapa jam olah TKP, akhirnya polisi mendapatkan rekaman CCTV ini kan. Nah, dari rekaman CCTV inilah kejadian yang terekam tuh kayak gini teman-teman. Jadi di pagi itu, seperti biasa kan si Sergio sudah berangkat kerja tuh kan. Jam 6.45 pagi, beberapa menit kemudian, tepatnya jam 6.53, ada sebuah mobil hitam yang melintas di depan rumahnya Elizabeth. Nah, mobil itu kemudian parkir di seberang rumahnya gitu kan. Seorang kemudian keluar tuh dari mobil itu dan berjalan mendekati Elizabeth. Dia tidak merasa curiga waktu itu kan dengan ramai Elizabeth mungkin ya kan di rekaman CCTV tersebut mengucapkan ya mungkin selamat pagi lah atau menyapanya gitu kan kepada orang tersebut. Orang dia nyangkanya seorang tersebut mau ke garselnya miliknya gitu kan, mau milih-milih barang atau apa gitu kan. Makanya dia sambut baik gitu kan. Tapi tadi sangka-sangka orang tersebut itu langsung mengeluarkan pistol dan menodongkan pistol itu kepada Elizabeth itu kan. Elizabeth di CCTV itu terlihat kaget tuh. Dia pun sempat berbicara beberapa detik terlebih dahulu. Mungkin ada apa nih, ada apa nih, ada apa nih. Mungkin ya sama orang itu. Sebelum akhirnya orang tadi kenal itu menembakkan pistol 4 kali ke arahnya kan. 4 kali men. Gokil kan teman-teman. Bayangin kan posisi si Elizabeth waktu itu gimana ketar-ketirnya gitu kan, gimana kagetnya gitu kan. 3 tembakan kan ke badan, lalu 1 tembakan lagi di kepala Elizabeth langsung gitu kan dari jarak dekat gitu kan. Sementara itu si pelaku langsung lari seusai menembak si Elizabeth menuju mobilnya dan langsung memutar mobilnya lalu melaju pergi. Nah, dari rekaman CCTV inilah polisi mengetahui bahwa pelaku mengendarai mobil Nissan Frontier tahun 2013. Tapi sayangnya polisi tidak dapat melihat dengan jelas plat nomor
mobil itu, karena memang kualitas gambar yang di CCTV itu nggak begitu jelas, buram gitu kan. Karena itu juga polisi tidak dapat menentukan apakah ada orang lain lagi atau memang si pelaku ini cuma sendiri di dalam mobil itu gitu kan. Nah, dari rekaman CCTV tersebut teman-teman, polisi melihat tingkah aneh sang pelaku yang kembali lagi ke TKP setelah beberapa menit gitu kan. Mungkin setelah si pelaku itu menembak si Elizabeth, langsung kan dia pergi tuh. Nah, beberapa menit kemudian si pelaku tuh kembali lagi teman-teman, kembali lagi ke TKP gitu kan. Aneh kan? Mungkin ya kan, tujuannya tuh untuk memastikan bahwa si Elizabeth ini benar-benar terkapar dan gak bisa bangkit lagi. Mungkin kali ya gitu kan. Lalu bisa diasumsikan bahwa si pelaku ini belum profesional, karena kan kalau emang pembunuh bayaran yang udah profesional, pastinya dia nggak bakalan balik lagi lah ke lokasi pada saat kejadian gitu kan. Dia sudah benar-benar memastikan korbannya itu nggak bakal selamat. Nah, kemudian setelah polisi melakukan proses investigasi melalui olah TKP, polisi tidak menemukan bekas peluru teman-teman. Nah, hal ini membuat polisi percaya bahwa pistol yang digunakan si pelaku ini adalah pistol revolver. Dan polisi juga menanyai semua tetangga-tetangganya Elizabeth apakah mereka mengenali mobil Nissan hitam itu, apakah mereka pernah melihat orang yang ada di dalam CCTV itu. Semua ditanya teman-teman, tapi sayang tidak ada seorang pun yang mengetahui mobil itu maupun si pelaku. Itu kan benar-benar gak tahu gitu kan mereka. Keluarga Elizabeth kaget dong pastinya, pasti shock gitu kan dengan kejadian ini, karena mereka nggak nyangka gitu kan ada yang bakal ngebunuh si Elizabeth. Karena setahu mereka Elizabeth ini dikenal sebagai orang yang nggak mempunyai masalah dengan siapapun gitu kan. Dan polisi juga memeriksa si Sergio suaminya gitu kan, memeriksa HP-nya, karena bisa saja yang membunuh Elizabeth adalah Sergio yang menyuruh orang lain. Bisa saja Sergio berselingkuh ataupun si Elizabeth yang berselingkuh, sehingga membuat Sergio sakit hati. Tapi nih teman-teman, dalam pemeriksaan ini semua clear. Sergio bersih gitu kan, tidak berselingkuh, si Elizabeth pun sama. Jadi tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan di antara mereka gitu kan. Pihak keluarga Elizabeth bahkan sampai membuat kayak sayembara gitu teman-teman, barang siapa yang bisa memecahkan kasusnya dan menemukan si pembunuh, maka pihak keluarga Elizabeth akan memberikan sejumlah uang. Nah, tapi sayangnya sampai sekarang pun kasusnya itu masih belum terpecahkan teman-teman, dan menjadi sebuah misteri. Jadi kita doakan saja ya teman-teman, moga saja kasusnya ini bisa segera terpecahkan dan si pelaku dihukum seberat-beratnya. Dan ada beberapa kesimpulan ya kan teman-teman. Jadi buat kalian semua teman-teman narasumber pun Google gitu kan, tetap berhati-hati dimanapun kalian berada gitu kan. Karena kita pernah dengar satu slogan Bang Napi kalau nggak salah ya. Slogannya itu kayak gini, kejahatan itu bukan terjadi karena ada niat pelakunya, tapi memang karena ada kesempatan. Jadi dimanapun kalian berada, so kita harus benar-benar berhati-hati dan selalu waspada lah teman-teman. Seperti itu. So segitu aja dulu narasumber Google episode kali ini. Thanks for watching dan see you next video.